melanjutkan satu tema pada pagi ini, ada rencana Tuhan di tengah badai. Jadi Tuhan itu punya rencana walaupun di tengah badai, Dia juga tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, seringkali jika kita mendengar kata badai atau badai hidup, rasanya tidak ada orang yang senang. Rasanya memang tidak ada orang yang suka, karena arti dari kata tersebut mendatangkan kengerian. Ya. Itu sebabnya seperti murid Yesus yang ketakutan. Padahal mereka sudah banyak melihat mujizat Tuhan, tetapi mereka juga masih ketakutan ketika melihat badai di tengah danau. Nah, ketakutan ini berbahaya, saudara, karena apa? Tanpa disadari, ya, kekhawatiran dan ketakutan mengkikis rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita baca dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ya, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Ia berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah Tuhan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan dengan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di mana imanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Dan pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus mengizinkan badai datang kepada murid-muridnya? Ini seringkali mungkin kita tidak memahami mengapa Tuhan Yesus mengizinkan badai itu datang kepada murid-muridnya. Dan inilah tujuan badai itu sebetulnya untuk menolong murid-muridnya bertumbuh imannya. Kenapa seperti itu? Karena bagaimanapun juga Tuhan itu akan mempercayakan pekerjaannya di bumi ini kepada murid-muridnya. Amin. Itu dasarnya. Tuhan juga mempercayakan pekerjaan Tuhan di bumi ini juga kepada saudara dan saya untuk melayani, untuk menjadi pelayan-pelayan. Oleh sebab itu, karena Tuhan ingin mengajarkan, karena itu Tuhan ingin memberikan pelayanan ini, mempercayakan pelayanan ini kepada murid-murid. Tuhan tahu mereka bakal menemui banyak badai di dalam kehidupan pelayanannya. Amin. Memang badai kehidupan ini tidak mudah dihadapi, tetapi badai tersebut itu penting bagi kita untuk kita belajar. Ya, belajar apa sih? Untuk kita belajar percaya kepada Tuhan Yesus dan mentaati firman-Nya. Ini penting, saudara. Karena iman tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan dan kesetiaan. Ada nggak orang yang percaya bisa dipisahkan dengan ketaatan kepada firman Allah dan kesetiaannya? Ada orang yang aku percaya Tuhan Yesus, tetapi kelakuannya belum bertobat. Bisakah itu disebut orang percaya? Tidak bisa. Hasil dari didikan yang Tuhan kerjakan menghadapi badai ini sungguh-sungguh ada hasil. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Saudara, mereka sudah terbentuk dengan badai. Kita melihat sikap mereka ketika mereka memberitakan firman Allah. Mereka melakukan mujizat. Mereka diperhadapkan kepada mahkamah agama yang membawa mereka di dalam kesulitan, melarang mereka untuk menyebarkan firman Allah. Kita melihat kalau dulu Petrus dan murid-muridnya mengalami kesulitan, apa yang dilakukan oleh mereka? Melarikan diri. Bahkan Petrus ketika Tuhan Yesus sudah mau disalib, ketika seorang hamba yang mengenal Dia, ini juga pengikut Yesus, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus meninggalkan kesulitan itu, saudara. Tetapi sekarang kita melihat ada perbedaan yang luar biasa. Sekarang mereka katakan,
begitu beraninya. Kalau engkau memberangus aku, Petrus mengatakan, silakan kamu pikirkan sendiri, putuskan sendiri. Apakah kami harus taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Dan Petrus berserta Yohanes dan murid-murid lainnya sungguh-sungguh mencengangkan para orang-orang Farisi dan mahkamah. Mereka begitu berani menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Mereka begitu tegas dengan sikapnya. Ini loh hasil dari badai yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Amin. Dan ini juga Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang kokoh, yang tetap yakin dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan yang setia. Mari kita baca yang 29. Ya, 2, 3. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Coba, jawaban ini adalah jawaban seseorang yang sungguh-sungguh luar biasa sekarang mengerti kondisinya. Andai kata mereka tidak pernah belajar dalam badai itu, saya percaya mereka tidak akan pernah jadi seperti ini. Amin. Hari ini pun juga kita juga belajar percaya kepada Tuhan Yesus melewati jatuhan dalam kehidupan rohani kita. Tapi tetaplah percaya bahwa Dia langsung bersama-sama hidup kita. Amin. Saya mulai berpikir di dalam keadaan badai ini, Tuhan mempunyai berbagai tujuan, saudara. Saya mulai menyadari yang pertama, supaya kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan. Tanpa Tuhan kita selalu melakukan yang bercenderung kepada kejahatan. Tanpa Tuhan di dalam hidup kita, kecenderungan kita itu saling melakukan kejahatan. Mungkin kita berpikir, masa Pak Paulus? Pernahkah saudara merenungkan? Saya mulai merenungkan, jika tidak ada hukum di negara ini dan tidak ada penegaknya, saya tahu saudara, kita tidak akan pernah menjadi orang lain. Kecenderungan kita itu jahat. Ada hukum aja, kejahatan itu masih luar biasa. Ternyata semua hukum yang ada di negara di mana saudara tinggal, semua itu diadopsi dari firman Allah. Dari mana mereka mengenal jangan mencuri, jangan berjudi? Dari mana? Kalau bukan dari firman Tuhan. Karena semua itu sebelum ada negara, mereka hukum-hukum itu sudah mengadopsi kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, saya mulai sadar tanpa firman Tuhan, tanpa Tuhan di dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang lemah. Kecenderungan kita selalu berbuah kejahatan. Ya. Oleh sebab itu kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan membawa kita di dalam badai, Dia menunjukkan bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan untuk badai ada di dunia kita? Untuk menguji ketaatan dan kesetiaan kita. Apakah kita tetap percaya dan berpegang kepada firman-Nya di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi? Seringkali orang yang di dalam ujian itu, seringkali kita tidak lagi taat kepada Tuhan. Mari saya berikan contoh di dalam Alkitab. Tuhan izinkan bangsa Israel tidak menemukan air untuk diminum selama berjalan 3 hari. Awalnya Dia melihat mujizat yang bertebaran ketika Allah mengeluarkan mereka dari Mesir. Mujizat yang begitu luar biasa bertebaran supaya mereka melihat kuasa Allah. Dan sekarang mereka masuk di dalam ujian. Nah, apakah mereka tetap mengikuti suara Tuhan atau tidak ketika dibenturkan dengan kesulitan? Saudara pernah bayangkan jalan 3 hari nggak minum? Kenapa Allah membenturkan mereka seperti itu?
Apakah kita tetap tak percaya kepada Tuhan ketika dibenturkan dengan kesulitan-kesulitan yang ada? Tetapi kita melihat reaksi mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Musa kan juga ikut di situ, Yosua di situ, Harun di situ, Miriam di situ. Kenapa mereka tidak bersungguh-sungguh? Padahal mereka juga berjalan bersama, sama-sama 3 hari. Kita bandingkan dengan mereka, orang yang sudah mengenal Tuhan dalam kehidupannya dengan benar, maka dia mulai bertindaknya berbeda. Ketika kita mengikuti Tuhan, yang Tuhan mau adalah di dalam keadaan yang sesulit apapun, kita tetap setia dan menjadi pelaku-pelaku dengan firman Allah. Saya percaya kita diberkati. Saya percaya kita mendapatkan satu kehidupan yang jauh lebih baik. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa kami menyertai kami sampai di tempat kami masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekarang telah kedua tanganmu saudara, kuranglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan